Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Azhar dengan NIM 2010029. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Kegiatan Jambore. Pada suatu hari, di sebuah sekolah menengah atas akan diadakan kegiatan jambore. Kegiatan ini dilaksanakan di suatu perkemahan di daerah Gunung Pancari. Aku, Vira, sebagai peserta jambore. Sebelum dilakukan kegiatan jambore, seluruh peserta harus mempersiapkan perlengkapan yang harus mereka bawa pada saat jambore. Perlengkapan yang harus dibawa seperti jas hujan, baju ganti, matras, alat sholat, dan lain-lain. Saat keberangkatan pun tiba, seluruh peserta dikumpulkan di lapangan sekolah untuk diberi arahan apa yang harus kami lakukan dan kerjakan dan apa yang dilarang untuk dilakukan. Kami berangkat menggunakan mobil Troton. Dalam perjalanan kami bernyanyi, bercerita, dan ada sebagian siswa yang tertidur karena anginnya sangat kencang, yang membuat kami mengantuk. Sesampainya di perkemahan, seluruh peserta dikumpulkan di halaman untuk dibagikan tenda untuk tidur, sesuai dengan regunya. Aku masuk ke dalam regu 8 yang beranggotakan Ida, Fani, Nur, Fasya, dan Elsa. Kemudian kami berlatih membuat tandu hingga waktunya sholat asar. Setelah sholat asar, kami bergiliran untuk mandi dan setelahnya ada kegiatan coffee break. Hingga waktu sholat maghrib tiba, setelah sholat kami makan malam bersama. Saat selesai kegiatan makan malam bersama, kami diatur untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Setelah semua acara ibadah selesai, kami pun diarahkan ke tengah lapangan dan membentuk lingkaran besar. Ternyata di tengah lapangan sudah disediakan api unggun. Aku sangat kaget karena api unggun tersebut sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihat api unggun sebesar itu. Di acara kali ini kami diberikan pelajaran tentang apa itu pramuka, apa kegiatan pramuka, dan apa sejarah pramuka. Hampir 2 jam acara itu pun berlalu dan waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun disuruh untuk menuju tenda kami masing-masing. Keren banget ya jambore sekolah kita, kata Fasya. Betul banget, apalagi aku dari SD sampai SMP tidak pernah ada kegiatan jambore seperti ini. Dan ternyata acaranya seru banget, timpal Fani. Kalian tahu gak? Vira berkata. Ada apa, Vira? Ada hal yang menakjubkan, kata Ida. Setahu aku nanti jam 12 malam atau jam 1 pagi akan diadakan jurit malam, kata Vira. Serius? Aku dulu saat SMP pernah ikut jurit malam dan itu aku takut sekali karena seram banget, kata Nur sambil takut. Jurit malam itu apa? Kata Fani bertanya. Jurit malam itu semacam acara uji adrenalin dengan kita menelusuri hutan-hutan terdekat, kata Elsa menjelaskan. Seru dong kalau seperti itu, Fani menjawab. Ih, seram Fani, kamu harus tahu di hutan-hutan seperti ini banyak hantu berkeliaran, ucap Nur. Nur, jangan ngomong begitu. Kita harus membicarakan hal-hal positif saja di sini, ucap Elsa. Iya betul tuh, kata Elsa. Harusnya kita berdoa saja kepada Tuhan biar kita dilindungi,
ucap Ida menimpal omongan Elsa. Udah tenang aja, kalau kita bareng pasti aman kok, kata Fasya. Betul itu, kita kan regu pemberani, kata Vira. Udah yuk, kita tidur saja, nanti ada kakak kelas yang datang dan lihat kita belum tidur. Bahaya, kata Fasya mengalihkan pembicaraan. Oke, ucap semua. Kami pun tertidur lelap. Mungkin ini efek dari kegiatan yang sungguh menguras tenaga dan pikiran yang membuat kami langsung tertidur. Kami tidur di tenda hanya beralaskan matras kecil dan tas kami sebagai bantal tidurnya. Sejujurnya ini sangat tidak nyaman, tapi karena kebersamaan yang kita lewati menjadi semua ini nyaman. Waktu pun berlalu dan tepat pukul 1 pagi kami dibangunkan dengan suara sirine yang sangat keras. Kok rame ya? Kata Vira bangun dan langsung melihat sekitar. Wah, disuruh bangun. Semua ayo bangun, ucap Vira membangunkan Fani, Ida, Fasya, Nur, dan Elsa. Ada apa Vira, kamu membanguni aku jam segini? Kata Ida sambil mengucap mata. Iya nih Vir, aku masih ngantuk tahu, timpal Nur yang masih bergelayutan dengan tasnya. Kita disuruh bangun buat kumpul di lapangan. Waktunya cuma 10 menit. Kalau sampai 10 menit kita tidak ke lapangan, kita bisa dihukum, kata Vira menjelaskan apa yang terjadi. Mereka pun terkejut dan langsung bangun dari tidurnya. Kegiatan di dalam tenda pun seketika gaduh. Nur yang mencari topi pramukanya, Ida yang mencari kaos kakinya, Elsa yang masih menahan ngantuk, dan masih banyak lagi kegaduhan yang terjadi. Namun, mereka semua pun tepat waktu untuk berkumpul di lapangan. Untung gak telat, kata Fani dengan senang. Dan benar dengan dugaan Vira, mereka dikumpulkan untuk mengikuti kegiatan jurit malam. Di sana juga kami dijelaskan harus ke arah mana terlebih dahulu dan apa yang akan kami lakukan di jurit malam kali ini, dan apa yang harus kami bawa. Kalian semua harus wajib membawa senter, buku saku, dan pulpen, kata kakak pramuka di depan. Jangan ada yang terpencar dari regu dan yang paling penting saling menjaga satu sama lain. Sopan satunya selalu dijaga karena ini bukan daerah kita, ucap ketua OSIS. Baik kak, terima kasih, ucap kami sebagai para peserta jambore. Ayo semua kita ambil keperluan kita buat jurit malam, kata Elsa. Vira, Fani, Ida, Nur, Fasya, dan Elsa pun kembali ke tenda dengan cepat. Setelah mereka mengambil semua perlengkapan, mereka pun kembali ke lapangan. Di lapangan diberikan informasi bahwa regu 8 harus memulai jurit malamnya dari pos 2, 3, 5, 4, dan 1. Kita harus bisa lewatin jurit malam ini ya, ucap Nur dengan semangat. Pastilah, kita kan regu pemberani, seru Fasya menjawab. Aku punya ide buat barisan kita. Di regu kita kan ada 2 senter, dan yang bawa senter itu aku dan Ida. Jadi Ida, kamu mau tidak dibariskan paling belakang untuk memegang senter, dan aku barisan depan untuk memegangi senter bagian depan, kata Vira menjelaskan. Boleh? Kalau gitu, ayo kita jalan, ucap Ida. Saat melewati pos 2 dan 3, mereka berjalan lancar, begitupun di pos 5 dan 4. Namun, saat ingin melanjutkan ke pos terakhir, yaitu pos 1, secara tidak sengaja kaki Ida terkilir karena tidak melihat bolongan. Ida, sini, senternya biar aku yang gantiin kamu. Kamu di tengah aja biar dibantu Fani dan Fasya.
kata Elsa membantu. Benar, gak apa-apa. Maaf ya, kaki aku terkilir buat kalian jadi susah, kata Ida kecewa. Hei Ida, jangan ngomong seperti itu. Kamu satu kelompok sama kita, yang artinya masalah kamu, masalah kita juga, ucap Nur membantah omongan Ida. Iya betul, kata Nur. Aku sama Fani gak keberatan kok bantuin kamu jalan, iya kan Fani? Jawab Fasya. Pastilah, jawab Fani. Ayo kita pasti bisa, kata Fira. Perjalanan kami pun dilanjutkan sampai dengan selesai, dan kami adalah regu pertama yang selesai lebih cepat. Kami pun sangat bangga karena dengan kekompakan dan kebersamaan kami bisa melewati jurit malam yang seram dengan lancar walaupun ada sedikit hambatan. Pagi hari pun tiba, dan ini saatnya untuk kami pulang. Kami diarahkan kakak kelas untuk membereskan tenda dan membersihkan sampah-sampah di sekitar tenda kami. Kami pun melakukan dengan sangat senang hati. Waktu pun berlalu dan tepat pukul 10 pagi, bus kami tiba. Kami pun akhirnya pulang ke rumah. Dan saat dalam perjalanan, kami semua tertidur pulas karena julid malam yang sangat melelahkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.